Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Kak Eka ya, Kak Eka Adi. Nah, sekarang kita akan mempelajari materi kimia ya, yang berjudul asam basa. Oke, kita akan mengenal ya, apa itu asam basa ya. Nah, asam basa itu kita akan mempelajari teori asam basa Arrhenius, pH dan pOH. Nah, Arrhenius itu seperti apa dan asam basa itu seperti apa, kita bahas saja langsung. Oke, teori asam basa. Nah, pada zaman dahulu, para pakar mendefinisikan asam dan basa berdasarkan sifat larutannya. Oke, asam. Asam itu rasanya masam, bersifat korosif, dapat memerahkan lakmus biru, dan pH-nya kurang dari 7 pada suhu ruangan ya. Nah, misalkan gini, cuka ya, kalau misalkan kita amati cuka, kalau kita cicipi, cuka itu apa? Rasanya asam. Oke, udah pasti ya, rasanya asam. Nah, sifatnya korosif, artinya cuka itu dia dapat mengkaratkan besi. Nah, ketika dia dikasih lakmus biru, ternyata dia dapat memerahkan lakmus biru. Nah, pasti pH-nya kurang dari 7. Oke, yang untuk basanya, misalkan kita ambil contoh sabun ya. Nah, sabun itu rasanya pahit. Sifatnya kaustik, licin ya. Dia dapat membirukan lakmus merah. Nah, jadi lakmus merah ketika ditempelkan dia akan biru. Nah, pH-nya lebih dari 7. Nah, tapi kan asam basa nggak bisa semua dicicipi ya. Apakah dia asam ataukah pahit, dia tidak bisa dicicipi. Maka lahirlah teori asam basa yang dapat mendefinisikan bahwa itu asam atau basa. Nah, teori yang pertama ada Arrhenius, ada teori Bronsted-Lowry, ada teori Lewis. Nah, kita fokus ke teori Arrhenius. Oke, Arrhenius, asam basa Arrhenius. Nah, menurut Arrhenius, asam adalah zat yang melepaskan ion H+ di dalam air. Nah, misalkan kita ambil contoh gini, HCl ya, HCl ketika kita tambahkan air, dia menghasilkan H+ ditambah sel min. Nah, H+ yang ini, nah ini menyatakan bahwa HCl ini dia bersifat asam karena menghasilkan ion H+. Nah, kemudian H2SO4 nih, air aki ya. Air aki ini dia disebut juga asam ya, asam sulfat. Nah, kenapa dia disebut asam? Karena dia menghasilkan 2H+. Oke. Nah, ini di sini ada yang menghasilkan 1H+, ada yang menghasilkan 2H+. Nah, yang 1H+ ini ya dia disebut monoprotik. Artinya dia menghasilkan 1H+. Atau valensi asamnya 1. Sedangkan H2SO4 dia disebut juga diprotik, menghasilkan 2 proton. Atau valensi asamnya 2 ya, karena dia menghasilkan 2H+. Oke, untuk basanya, basa adalah zat yang melepaskan ion OH- di dalam air. Nah, kita ambil contoh NaOH ya. NaOH ketika dia diberi air ya di dalam air, nah dia akan minghasilkan OH-. Nah, sehingga NaOH yang dilarutkan dalam air dia disebut juga basa karena menghasilkan ion OH-. Ini dia disebut valensi basanya 1. Nah, ada LOH 3 kali yang menghasilkan 3 OH- dan ini yang disebut valensi 3 ya, basa bervalensi 3. Kenapa? Karena menghasilkan 3 OH-. Nah, untuk kekuatan asam basanya. Nah, kekuatan asam maupun basa dapat dibedakan menjadi 2 jenis ya, ada asam basa kuat dan asam basa lemah. Dia berdasarkan kemampuan terionisasi. Kalau terionisasinya bagus, maka dia menghasilkan H+ yang banyak, sehingga dia disebut juga asam kuat. Nah, asam kuat ini contohnya ya, ada HCl, HBr, HI. Nah, ini berasal dari golongan 7A kecuali F ya. Nah, ini sini ada Cl, Br, I. Nah, ini termasuk asam kuat. Asam klorida, asam bromida, asam iodida, asam nitrat. Nah, H2SO4 ini asam sulfat. Ini HClO3 ini dia termasuk asam klorat, HClO4 asam perklorat. Nah, berarti sisanya yaitu asam lemah
Ya, ada HF, terus ada HN, HCl, HCCOH ya, asam cuka. Ada juga asam karbonat ya, berarti selain yang di atas, ini asamnya lemah. Nah, untuk basanya ingetin aja yang kuat. Nah, untuk basa yang kuat, ada yang berasal dari golongan 1A dan ada golongan dari 2A. Nah, yang dari 2A kecuali BE dan MG. Nah, yang dari 1A itu contohnya apa? Apa enggak golongan 1A? H, Li, Na, KOH, ya itu kan. Nah ini ada Na, NaOH, Na kan berasal dari 1A, KOH, K itu kan dari 1A, LiOH, nah ini Li juga dia berasal dari 1A dan seterusnya ya. Dan golongan kedua, kecuali Be dan Mg. Nah yang golongan 2A itu apa? Beli mangga, campur sirsak, bagi rata, ya kan? Nah, terus ada kalsium, kan Ca itu berasal dari golongan 2A, Ba juga dari golongan 2A. Nah, kecuali Be dan Mg ya, kalau BeOH 2 kali, dia termasuk basa lemah, atau MgOH 2 kali, dia juga disebut basa lemah. Ingat aja, yang dihafalin nggak usah semua jenis asam basa, yang ingat yang kuat. Selain yang kuat, berarti dia lemah. Oke. Nah, untuk pH dan pOH, berdasarkan teori asam basa Arrhenius, sifat asam berkaitan dengan ion H+, ya kan tadi asam itu kan menghasilkan ion H+ di dalam larutannya. Semakin besar konsentrasi ion H+ yang ada dalam larutan, maka sifat tersebut semakin asam. Ya, semakin banyak H+, maka dia semakin asam. Oke, untuk menyatakan tingkat keasaman suatu larutan, seorang kimiawan bernama Sorensen mengusulkan konsep pH. P itu dari kata potens, yang artinya pangkat, sedangkan H ini berasal dari kata hidrogen. Jadi pangkat dari hidrogen. Jadi pH itu sama dengan min log H+, ya, karena berhubungan dengan sifat kepangkatan. Nah, misalkan kita ambil contoh gini. H+ sama dengan 10 pangkat N, maka pH-nya itu N. Nah, 10 pangkat 2 berarti pH-nya 2. 10 pangkat 3 berarti pH-nya ya bisa dihitung sendiri ya, 10 pangkat, nah bisa dihitung. Nah, misalkan gini, jika H+-nya X 10 pangkat N, maka pH-nya N min log X, gitu ya. Karena, nah jadi kenapa dia dikasih min ya, maka besar konsentrasi ion H+, makin kecil pH-nya. Oke, jadi harus ada kata minus ya. Ini di sini dia sifat kepangkatan, dia diberi minus, artinya dia semakin kecil maka semakin asam. Semakin kecil pH-nya ya. Oke. Lanjut kita ke sini, hubungan pH dan pOH. Nah, sama halnya dengan pH, OH min juga dia dinyatakan dengan pOH, potens OH. Ya. Nah, sama ya, pOH itu sama dengan min log OH min. Ya, sama, dia pangkat juga. Oke, berdasarkan reaksi kesetimbangan ionisasi, ya dapat diketahui hubungan antara pH dan pOH sebagai berikut. Nah, ionisasi itu kan air itu kan H2O, dia menghasilkan H+ dan OH-, di mana tetapan kesetimbangannya air itu sama dengan 10 pangkat min 14. Berarti 10 pangkat min 14, tahu kan rumus kesetimbangan ya? Nah, jadi kesetimbangan ini H+ kali OH- dibagi H2O. Nah, kenapa H2O nggak dimasukkan? Karena kondisinya liquid, ya, bukan aqueous. Yang dihitung kan yang aqueous aja ya, atau gas. Oke, berarti kita lihat KW-nya 10 pangkat 14 sama dengan H+ OH- ya. Nah, PKW ini adalah potens KW ya. Nah, di sini juga ada pH dan pOH ya. Berarti kan pangkat dari 10 pangkat min 14 kan 14 ya, min. Oke. Nah, min OH min log OH- jadi pOH. Oke, jadi hubungannya tadi pH ditambah pOH itu sama dengan 14. Oke, kita ambil contoh gini. Nah, H+ itu sama dengan 2 kali 10 pangkat min 6.
Nah, OH min itu sama dengan 4 kali 10 pangkat min 5. Kita cari pH-nya ya. Nah, tentukan pH tersebut. Oke, jadi nggak masukin aja pH sama dengan min log H plus. Berarti min log 2 kali 10 pangkat min 6 ya. Nah, 10 pangkat min 6 ya. Nah, pangkatnya ini jadi nilai pH-nya. Ini pangkat berapa nih? Pangkat min 6. Min 6, min ketemu min jadi plus ya. Jadi 6 min log 2. Oke, untuk OH min, kita cari pH-nya. Oke, karena dia OH, cari pOH-nya dulu ya. pOH sama dengan min log OH min. Nah, min log 4 kali 10 pangkat min 5. Nah, ini kan 10 pangkat min 5 jadi 5 nih di sini. 5 min log 4. Oke, dapatlah pOH. pOH ini kita bisa nyari pH dengan cara, ya betul ya. Jadi, pH itu sama dengan 14 min pOH. Karena pH ditambah pOH itu sama dengan 14. Oke, tinggal dimasukin aja ya. pOH itu kan 5 min log 4. 14 kurang 5, 9. Min ketemu min plus. Jadi 9 plus log 4. Oke, untuk soal selanjutnya, tentukan konsentrasi H plus dari larutan dengan pH berikut. Nah, ini ada pH, kita cari H plusnya. Oke, berarti, nah ini gampang aja ya. Berarti 4 ini jadi pangkat, ya kan? Nah, 4 ini jadi pangkat, 2 ini tetap ya. Jadinya berapa? 2 kali 10 pangkat min 4. Kalau 5 min log 2, berarti 2 kali 10 pangkat min 5 ya. Yang nilai ini jadi pangkatnya. Nah, kalau untuk ini ya sama, berarti min log H plus itu sama dengan 7 plus log 2. Oke, kan ini kan harus min ya, berarti kita ubah dulu jadi min. Nah, ingat nih, sifat logaritma. Log A itu sama dengan min log 1 per A. Nah, kalau kita ubah jadi min berarti 2-nya kebalik nih. Yang tadinya 2 jadi setengah kan? Oke, jadi yang tadinya plus jadi min, yang 2-nya jadi setengah. Nah, ini sifat dari logaritma. Oke, berarti nah 7 ini kan jadi pangkat ya. Jadi 10 pangkat min 7. Kalau 8, 10 pangkat min 8. Ya, karena dia 7 jadi 10 pangkat min 7. Nah, ini setengah. Setengah itu berapa sih? 0,5. Atau 5 kali 10 pangkat min 8. Oke, ketemu ya. Oke, indikator asam basa. Nah, suatu larutan dapat diukur pH-nya secara langsung dengan menggunakan alat yang disebut pH meter. Nah, selain pH meter ada juga untuk mengetahui pH suatu larutan, yaitu dengan menggunakan indikator asam basa, di mana indikator asam basa itu ada banyak dan warnanya pun berbeda-beda tergantung suasana asam atau basa. Namanya aja indikator ya, harus ada ciri dari perubahan-perubahan ya. Dalam hal di sini adalah perubahan warna. Oke, ada beberapa indikator yang dapat digunakan. Nah, ini contohnya ya, contoh sederhana aja. Sebenarnya banyak ya, selain 5 ini ada banyak indikator-indikator yang bisa digunakan. Nah, ini contoh sederhana aja. Nah, di sini misalkan kita ambil metil jingga ya, trayek pH-nya itu 3,1 sampai 4,4. Warna asamnya merah, warna basanya kuning. Nah, ini maksudnya apa nih? Nah, langsung aja kita ke contoh soal aja ya, biar lebih paham. Oke, tentukan pH larutan yang diuji dengan beberapa indikator. Nah, ini ada indikator. Caranya gimana? Oke, kita lihat ya, larutannya itu pH-nya berapa. Kita lihat hasil ujinya. Oke, dikasih BKH, ya kan, trayek pH-nya 3,8 sampai 5,4. Warna asamnya merah, warna basanya kuning, dan hasil larutannya jingga. Oke, kita bikin dulu garis set, ya kan? Ini dari 0 sampai 14 karena range pH itu 0 14. Oke, dikasih BKH, ya kan? Warnanya jingga. Nah, sebelumnya warna asamnya apa? Oke, warna asamnya merah. Warna basanya kuning, ya kan? Asam itu ada di sebelah kiri, basa itu ada di sebelah kanan. Nah, jadi maksudnya 5,4 ini dalam BKH ya, pH 6 itu dianggap basa oleh BKH. Nah, jadi lebih dari 5,4 dia warnanya kuning. Nah, kalau kurang dari 3,8 warnanya merah.
Dan hasilnya apa? Hasil ujinya warnanya jingga. Nah, berarti jingga ada di antara ya, di antara ini. Merah, kuning, di tengahnya ada jingga. Nah, jadi trayeknya nih di sekitar sini ya berdasarkan hasil larutan. Oke. Kita ambil larutan yang kedua, indikator. Oke, dikasih mm, trayeknya berapa? 4,2 sampai 6,3. Warna asamnya merah. Oke, di sini berarti merah, di sini warnanya kuning. Nah, ternyata warnanya merah, bukan di antara ya, tapi dia di sebelah kiri. Kenapa? Karena untuk warna merah itu dia harus kurang dari 4,2. Kalau jingga baru 4,2 sampai 6,3. Nah, kalau misalkan warnanya kuning berarti lebih dari 6,3 gitu maksudnya ya. Nah, berarti dia kurang dari 4,2. Nah, berarti ke kiri. Oke, langsung BTB. Nah, karena udah 2 contoh, pasti yang ketiga nih udah gampang lah ya. Nah, berarti yang di sebelah kiri warnanya apa? Kuning. Oke, yang di sebelah kanan warnanya biru ya. Kalau yang di tengah ini di antara berarti hijau. Nah, ternyata warnanya kuning, berarti ke arah kiri kan? Kalau hijau di antara dia. Nah, dia kuning, berarti dia ke arah kiri. Oke, yang mencakup semuanya mana? Ini. Ya. Nah, ini yang diarsir ini. Berarti yang mencakup semuanya itu sekitar 3,8 sampai 4,2. Jadi larutan tersebut adalah 3,8 sampai 4,2 ya. Jadi ini terbukti ya, penggunaan indikator dapat menentukan pH larutan ya. Dilihat juga dari hasil ujinya. Oke, perhitungan H+ dan OH- asam kuat. Nah, untuk asam kuat langsung aja H plus M kali A. A itu adalah valensi asamnya. Nah, sedangkan untuk asam lemahnya di sini M kali A, A-nya ini beda ya. Kalau yang A ini adalah valensi asam, kalau yang bawah ini adalah derajat disosiasi. Berarti kalau dia asam lemah, maka H plus itu M kali derajat disosiasi, atau H plus sama dengan akar Ka kali M. Nah, sedangkan untuk mencari derajat disosiasinya sama dengan akar Ka per M. Oke, sama ya untuk basanya juga M kali valensi basa. Nah, untuk basa lemahnya hampir sama di sini ya. M kali derajat disosiasinya. Dan ini keterangannya ya, mungkin bisa dicatat di sini. Misalkan kita ambil contoh, misalkan ya, misalkan H2SO4. Nah, H2SO4 kan menghasilkan 2H plus ditambah SO4 min 2. Kan 2H plus ya. Berarti valensi asam dari asam sulfat itu 2. Nah, itu maksud dari valensi asam. Nah, tadi kalau misalkan CaOH 2 kali menghasilkan Ca2 plus ditambah 2OH min. Nah, berarti jadi valensi basa itu artinya berapakah jumlah OH- yang dihasilkan. Kalau valensi asam, berapakah jumlah ion H+ yang dihasilkan. Oke, semakin lemah suatu asam atau basa, maka semakin kecil nilai Ka atau nilai Kb-nya. Oke, kita ambil contoh. Tentukan pH A, larutan HF 0,02 M, derajat disosiasinya 25%. Oke, ada larutan B. Kita yang A dulu ya, kita bahas. Nah, ini di sini ada derajat disosiasi. Nah, berarti dia terurai sebagian. Berarti kita menggunakan rumus si asam lemah. Ya, kita jawab ya. Jadi HF merupakan asam lemah karena dia memiliki derajat disosiasi kurang dari 100%. Jadi dia hanya sebagian trionnya. Dan HF pun kan asam lemah tadi kita sudah pelajari. Nah, jadi rumusnya M kali derajat disosiasinya. Berarti M-nya berapa? 0,02. Dikali 25%, 0,25. Oke, 5 kali 10 pangkat min 3. Oke, jadi pH-nya itu min log H+ ya, tadi udah kita pelajarin juga. Nah, jadi min log 5 kali 10 pangkat min 3, berarti pH-nya berapa? Nah, ingat nih, pangkat berapa nih? Pangkat 3. Oke, jadi 3 min log 5. Oke, dapat ya? Jadi pH-nya 3 min log 5. Nah, sekarang kita masuk ke yang B. Nah, CaOH 2 kali. Tadi kita sudah pelajari, CaOH 2 kali merupakan basa kuat. Oke, M sama dengan, ya, kita cari molaritas, berat per mR kali 1000 per mili.
Nah, tinggal masukin ya, beratnya berapa? 37, MR-nya 74. Kali 1000 dibagi 500. Nah, dalam 500 ml air. Nah, dapatlah konsentrasinya 0,1 M. Nah, OH- itu sama dengan M kali valensi basa. Nah, kali valensi basa ini 2. Ya, kenapa dikali 2? Karena CaOH 2 kali menghasilkan 2 OH-. Ya. CaOH 2 kali, dia menghasilkan Ca2 plus ditambah 2 OH-. Ya, jadi jumlah ion dari OH-nya ada 2, maka dikali 2. Jadi 0,1 dikali 2. Oke, berarti 2 kali 10 pangkat min 1. Jadi pOH-nya, nah, berapa nih? Pangkat min 1 ya. Jadi, ya 1 min log 2. Betul ya, jadi pangkatnya ini jadi nilai pOH. Nah, ini kan pOH, bukan pH nih. Kita cari pH-nya. Jadi, pH sama dengan 14 min pOH. Oke, jadi 14 dikurang 1 min log 2. Jadi jawabannya berapa? Iya. 14 kurang 1, 13. Min ketemu min jadi plus log 2. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.